Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung dari kapan kalian menonton podcast ini. Jadi, selamat datang di podcast Tupan. Apa itu? 28. Jadi, kita dari podcast kelompok 28 ini mau membahas tentang demokrasi itu dari berbagai sudut pandang. Nah, untuk yang sekarang ini, kita membahas demokrasi dari seorang tamu yang lumayan mengagumkan nih, kakak yang ada di tempat kita nih. Apa namanya kakak? Boleh kenalan? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kenalin, nama aku Niputudian Novianti, biasa dipanggil Dia. Di sini mungkin aku sebagai siswa kelas 12 ya di SMA Negeri 7 Denpasar, dan belakangan ini juga aktif di beberapa organisasi. Oh, organisasi apa juga? Oke, mungkin di tahun kemarin itu aku sempat join organisasi siswa intrasekolah yang ada di SMA Negeri 7 Denpasar, dan kini sudah purna, jadi sudah purna tugas. Purna tugas tuh kayak bagaimana kayak di sana? Oke, untuk purna tugas itu jadi di SMA Negeri 7 Denpasar ini kita ada organisasi OSIS, di mana kepengurusannya itu ada kaderisasi dan juga ada pengurus OSISnya. Nah, setelah kita menjabat selama 1 tahun dan menjalani kegiatan-kegiatannya ya, seperti yang udah adik-adik kita teman-teman lihat, itu kayak ada event-eventnya kita, dan sekarang kita sudah selesai untuk menjalankan eventnya, dan kepengurusan ini sudah diestafetkan ke pengurusan selanjutnya. Oh, jadi kayak kan kakak dulu mantan OSIS lah bisa dibilang ya. Jadi sekarang untuk tugas-tugas yang dulu kakak lakuin itu udah dilakuin ke yang kayak anak-anak kita nih kelas-kelasnya dari Ya, sekarang ya. ya. Untuk OSIS yang anak-anak sekarang. Oh ya. Oh, jadi intinya kakak udah mantan OSIS ya. Ya. Untuk perkenalannya ya. Jadi lumayan mengagumkan lah seperti yang saya anggap sih ini. Jadi ya kayak sebagai siswa yang lumayan berkesan di sekolah. Kayak kita mau nanya-nanya beberapa hal nih untuk podcastnya tentang demokrasi. Kayak pertanyaan-pertanyaannya ini semuanya itu bakal menuju ke demokrasi. Kayak misalnya dari untuk pertanyaan pertamanya itu apa? Nah, jadi aku ingin bertanya nih Kak Dia. Nah, menurut Kak Dia itu apa sih itu demokrasi? Oke. Mungkin aku jawab dari sudut pandangku aja nih ya. Kalau menurut aku itu sistem demokrasi itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik itu berada di tangan rakyat. Seperti yang dikatakan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana di sini rakyat itu bisa berkontribusi secara langsung ataupun melalui perwakilannya. Kayak contohnya misalkan seperti ada yang pemilu, jadi di situ masyarakat bisa memilih siapa sih orang yang menurut dia dipercaya untuk menegakkan hukum di negara kita. Jadi kayak ini misalnya rakyatnya menginginkan sesuatu nih, demokrasi itu kayak bukan berarti kayak rakyatnya ingin sesuatu dan mereka kayak bisa mendapatkan sesuatu dari hak kehendak mereka sendiri ya. Tapi mungkin maksudnya lebih kayak mereka menginginkan sesuatu, jadi mereka bisa mengajukan seseorang yang bisa mengabulkan keinginan mereka itu ya. Ya, Gitu. benar. Oke, jadi lumayan kompleks ya. Soalnya saya dulu juga mikirnya kayak yang pertama tadi itu kayak rakyat ingin sesuatu, jadi mereka mendapatkannya sesuai keinginan mereka. Jadi nggak sesimpel itu. Iya, nggak sesimpel itu. Jadi di sini tuh juga rakyat itu yang bertindak sebagai perwakilannya, di mana dia harus bisa memegang banyak suara dari orang-orang. Kayak misalkan kamu jadi pemimpin, kamu harus bisa memegang orang-orang ini milih kamu udah jadi pemimpin, jadi kamu bisa nanti menjalankan visi misimu seperti apa. Oke, jadi itulah untuk kayak definisi demokrasi dah ya kayak. Jadi untuk pertanyaan keduanya itu apa ya Pak tadi? Nah, menurut Kak Dia itu apa tujuannya adanya demokrasi? Kalau demokrasi itu menurut aku itu sangat penting. Kenapa? Di sini demokrasi memiliki beberapa tujuan ya, yang aku tahu. Yang pertama itu demokrasi bisa menjadi ajang untuk masyarakat menyuarakan hak mereka. Jadi contohnya seperti di pemilu itu kan mereka menyuarakan hak pilihnya dia, mau siapa yang mereka tunjuk sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini juga bisa menegakkan hukum kembali, karena kenapa hukum itu bisa tegak dan nantinya bisa dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang memilih bagaimana hukum yang mereka mau ke depannya. Jadi dengan itu mereka bakal paham sih, menurutku ya, mereka bakal paham, oh aku memilih ini awalnya, jadi aku harus melakukan apa yang sudah aku pilih. Terus juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan. Aktif di sini dalam artian masyarakat juga memiliki hak suara mereka yang nantinya bisa disuarakan ke pemerintahan. Jadi pemerintahan itu bisa berjalan juga atas masyarakat. Oh, jadi kayak tujuannya itu biar masyarakatnya itu bisa bertingkah kayak seperti pemerintah jadinya. Rakyatnya itulah pemerintahnya. Iya.
Kalau masyarakat itu juga mengambil peran gitu dalam pemerintahan. Jadi nggak cuma pemerintah atau perwakilan-perwakilan aja yang bertindak, tapi juga masyarakat berserta. Tapi apa kan saya juga mendengar ada juga tipe-tipe lain untuk pemerintah kayak liberal atau komunis. Apa perbedaannya? Kan tadi demokrasi itu pemerintah rakyat itu dijadikan pemerintah. Kalau yang seperti liberal itu kenapa nggak liberal? Kenapa nggak komunis saja? Oh, kalau Indonesia sendiri kan dia memang demokrasi itu demokrasi rakyat ya. Kalau misalkan liberal dan komunisme tuh mungkin ada demokrasi dari negara-negara lain dan di mana dia memakai paham komunisme dan liberalisme itu sendiri. Jadi kalau Indonesia itu dia juga punya Pancasila, jadi demokrasi rakyat dipakainya gitu, bukan demokrasi liberal ataupun komunis. Jadi itu pendapatnya mungkin hampir berbeda ya jika sang jenderal tidak dibahas itu. Jadi pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, menurut Kak apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi? Oke. Kalau kita membicarakan tentang perilaku, mungkin dari kita sendiri ya sebagai siswa, mungkin kalau di sekolah, ini aku kaitin sama organisasi sebelumnya ya. Jadi kita bisa aktif dalam organisasi-organisasi di sekolah seperti contohnya OSIS. Terus juga kita kalau misalkan sudah cukup umur, itu kan udah 17 tahun, itu sudah bisa nyoblos ya dalam pemilu. Jadi kita bisa menggunakan hak pilih kita, hak suara kita untuk memilih siapa yang bakal menjadi perwakilan dari rakyat itu sendiri. Contohnya seperti pemilihan presiden gitu. Terus kalau misalkan di bidang sekolah itu kemarin sudah dilaksanakan pemilihan ketua OSIS. Jadi siswa-siswi di sekolah itu juga bisa menyuarakan hak mereka, hak suara mereka untuk memilih ketua OSIS selanjutnya. Kemudian kalau misalkan juga kita lihat demokrasi itu dengan aku udah nyari-nyari nih, ada beberapa sumber-sumber mengatakan kalau demokrasi itu bisa juga diimplementasikan ke kehidupan kalian di kelas gitu. Misalkan kalau kalian ada hal-hal yang perlu ditanyain, terus hal-hal yang kurang kalian pahami, itu bisa kalian lakuin dengan cara musyawarah. Mungkin kalian bisa kerja kelompok, itu kan bisa. Itu namanya suara kalian juga untuk tugasnya itu. Jadi kayak proyek ini termasuk demokrasi ya? Iya, benar. Wah. Jadi proyek yang kalian buat saat ini itu termasuk demokrasi. Kenapa? Kalian diberikan suatu masalah dan kalian akan memecahkan masalah itu. Gimana sih cara kita mengemas pembelajaran kalian itu untuk menjadi sesuatu yang menarik. Kalian pasti akan ada diskusi kan ya selama pembuatan proyek, nggak mungkin kalian kerja sendiri-sendiri gitu. Itu contoh dari salah satu penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Pudis banget. Jadi kita itu harusnya kan proyeknya tentang soal demokrasi, tapi kita sendiri sudah melakukan halnya Demokrasi itu. sendiri. Ya, pudis banget sebenarnya. Jadi kan itulah perilaku kayak demokrasi itu kayak. Jadi untuk yang keempat tuh kayak kan sebagai kakak nih udah senior. Jadi menurut kakak tuh cara penerapan demokrasi pendidikan dan proses pembelajaran itu diimplementasikannya itu kayak gimana bagusnya? Biar misalnya kan kita sudah kayak mau 17 tahun ya kakak bilang, biar kita nggak terlalu awam sama demokrasi, politik dan hal-hal lain itu kan harus diterapkan ke pembelajaran. Kayak gimana bagusnya? Mungkin kalau dari aku, gimana sih cara penerapan demokrasi untuk di sistem pembelajaran kita? Seperti contoh kecil saja, ketika kita membeli perangkat kelas. Pasti kalian misalkan baru masuk ke kelas, orang-orangnya baru nih, terus kita bingung milih siapa yang bakal jadi pemimpin kita nanti, siapa yang bakal menyuarakan suara-suara kita, suara-suara kelas gitu. Jadi pasti bakal dipilih perangkat kelas, antara itu ketua kelas, wakil, sekretaris maupun bendahara. Jadi kalau di kelasku dulu itu pemilihannya itu menggunakan sistem voting. Nah di sini tuh kita udah mengimplementasikan adanya demokrasi itu. Kita menggunakan hak suara kita seperti yang sudah tak bilang sebelumnya. Jadi setiap anak-anak itu, setiap anak di kelas tuh dia bakal milih siapa yang menurut dia pantas untuk menjadi ketua kelas gitu. Terus demokrasi lainnya itu yang bisa diterapin di kelas itu seperti penugasan kelompok, itu bisa karena dia juga ada musyawarahnya untuk mencapai suatu solusi untuk tugasnya itu. Terus itu ada juga dengan sistem pembelajaran dua arah. Jadi sebenarnya kurikulum kalian ini kan kurikulum merdeka ya. Itu juga menurut aku dia bisa mengimplementasikan demokrasinya ini. Kenapa? Karena di sini bakal ada guru dan juga siswa. Mereka berdua ini pasti melakukan komunikasi dua arah. Jadi lebih intens daripada kurikulum yang sebelumnya.
Jadi di sini kan siswa yang diajak untuk mencari tahu bagaimana pembelajarannya dia, kemudian guru yang membimbing seperti itu. Jadi di situ bakal ada komunikasi dua arah, dari dari siswa memberikan pertanyaan kemudian dievaluasi oleh guru atau bagaimana. Jadi karena menurut kurikulum Merdeka itu kan juga kayak ada hubungannya dengan demokrasi ya. Jadi kayak untuk pembelajarannya itu sendiri kan ini juga kayak seperti bahasa saya tektokan dengan guru dan murid. Ini kalau untuk pembelajarannya itu sendiri misalnya kan udah tadi dibahas tentang pembelajaran ketua kelas, kelompok dan lain-lain itu di kelasnya itu sendiri. Kalau untuk pembelajaran, apakah perlu diajarkan nggak? Apakah perlu diajarkan di PPKN tentang demokrasi itu sendiri, atau perlu dibiarkan anak-anak seperti kita itu berkembang sendiri itu, berkembang bebas, kayak mengetahui atau lebih aware tentang demokrasinya itu sendiri dibiarkan, atau harus diajarkan, kayak ditekankan itu sama guru dan pembelajaran. Sebenarnya di sini dari dua opsi yang kamu katakan tadi, sebenarnya itu harus seimbang ya. Kenapa tak bilang seimbang? Karena kalau misalkan kita memang sudah diajarkan materi PPKN di sekolah. Kalau siswa memang sudah diberikan materi PPKN tapi tidak diimbangi dengan keinginannya dia untuk mencari tahu mengenai apa itu demokrasi, pasti nihil juga kan ya. Ya dia udah tahu nih demokrasi dari guru, tapi nggak mencari tahu lebih dalam lagi tentang demokrasi itu apa. Jadi di sini harus seimbang, di mana dia juga memang sudah diberikan pembelajaran PPKN tentang apa itu demokrasi, kemudian dia juga bisa mencari lebih dalam lagi mengenai demokrasi itu apa, agar nantinya mereka juga bisa menjadi peer leader. Jadi dia itu mengajarkan teman-temannya, kalau misalkan dia udah tahu nih apa itu demokrasi, oh gini loh demokrasi itu, dia bakal ngasih tahu ke teman-temannya, demokrasi itu nanti gini, nanti kalian yang bakal menyuarakan hak pilih kalian, dan sampai kalian nanti bingung memilih siapa, terus kalian dengan berat hati memilih seseorang itu. Jadi untuk kayak prinsip dasarnya itu sekarang di Indonesia itu udah bagaimana? Kan tadi udah diajarkan nih tentang demokrasi itu gimana. Sekarang diajarkan tentang prinsip dasarnya itu, kayak prinsip-prinsip di demokrasi itu bagaimana? Kalau mengenai prinsip dasar, ini aku pernah dengar sebelumnya, prinsip dasar demokrasi di Indonesia itu ada 5 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi itu berdasarkan atas kedaulatan rakyat di Indonesia itu sendiri. Habis itu yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah kedua kita. Jadi demokrasi itu mengedepankan pada rasa kemanusiaan juga. Jadi masyarakat itu menjalankan demokrasi atas dasar kemanusiaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada persatuan. Jadi demokrasi itu berdasar atas perbedaan yang ada di masyarakat kita kan. Habis itu yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Jadi demokrasi ini dalam artian musyawarah. Jadi dia tuh asasnya dia tuh musyawarah, dengan hal musyawarah ini dia bisa mewujudkan demokrasi. Habis itu yang kelima yang terakhir itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi ini sebagai ajang memberikan keadilan gitu umpamanya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi in a nutshell mirip-mirip kayak Pancasila Iya, ya. iya, tapi jadi, bedanya tadi di situ ya, kedaulatan ya, di rakyat. kedaulatan rakyatnya itu. Jadi kan tadi udah dikasih tahu prinsip-prinsipnya, udah mirip kayak Pancasila. Jadi ini kayak berhubungan sama Pancasila itu, apakah implementasi semua prinsip demokrasi itu udah bagus nggak? Perlu ditingkatin lagi? Apa yang perlu dikritik? Apakah sudah perfect gitu harusnya? Mungkin kalau orang-orang bilang nggak ada yang sempurna ya di Ada dunia yang ini. sempurna, Ya, oke. Prinsip demokrasi di Indonesia menurut aku memang perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita masih sedikit ya melihat adanya, saya nggak sedikit juga sih, tapi masih kita lihat adanya ketidakjujuran dalam hal pemilu. Gitu. Di lingkungan masyarakat tuh mungkin masih ada nih orang-orang yang kalau misalkan ada pemilihan, apalagi sekarang udah mau 2024 gitu ya, ada pemilihan itu kadang ada yang melakukan aksi-aksi turun langsung ke jalanan, tapi tidak cuma dengan aksinya mereka, tapi mereka mungkin membawa barang-barang bawaan yang nantinya bisa menarik minat dari masyarakatnya. Sebenarnya menurutku itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada keterpaksaan dari masyarakatnya itu untuk memilih dia, di situ yang apa-apa. Sebenarnya seperti yang tadi kakak bilang itu emang nggak apa-apa. Itu udah kenapa ada beberapa bagian polisi yang menyetujui pergerakan kayak demo-demonya itu. Tapi dari demonya itu juga kayak mereka itu sebenarnya itu kadang ada yang liar. Nah yang liarnya ini sebenarnya itu
Itu dah yang paling dikritik dari sistem demokrasinya ini, terlalu bebas dikasih rakyatnya itu ya. Jadi kayak misalnya sebenarnya udah ada sistemnya itu untuk mengcounter sistem yang paling dikritiknya ini, yaitu dengan melapor ke polisi. Misalnya Pak Polisi, kita ini ingin mengadakan demo pergerakan karena partai atau calon kita kalah misalnya di sini, dikasih biasanya. Jadi nggak perlu dikasih police enforcement, tapi buat yang liar seperti yang kemarin di berita itu baru diberikan police enforcement. Jadi begitu ya kekurangannya misalnya ya. Ya perlu ditingkatkan lagi lah demokrasinya, apalagi pemahaman di masyarakatnya gitu. Sekarang kan udah ada pembelajaran PPKN juga kan, jadi bisa improve gitu loh pemahaman siswa-siswa tentang demokrasi. Jadi ini intinya kekurangan awam kita di demokrasi ya sebenarnya. Kayak mungkin kalau kita itu lebih aware tentang demokrasi itu apa, mungkin hal-hal ini bisa diminimalisir, tidak mungkin diberantaskan karena nggak mungkin sampai 0% ya. Nah, jadi pastinya kayak misalnya kita berikan lebih ketat lagi, lebih kayak kita berikan lebih aware lagi para murid-murid siswa-siswanya ini seperti yang kita semua kita nih, pasti hal-hal ini lebih berkurang misalnya gitu ya. Jadi kan itu omong-omong soal demokrasi gara-gara pemilihan calon yang mereka tidak inginkan, ini pemilu ini kan ini juga yang menyebabkan demo-demo yang tadi itu. Ini dah dekat kan, dah 2024 Februari tanggal berapa adanya? Ya, pokoknya sudah dekat. Apalagi kakak sudah ya gitu ya tanggal itu. Kakak udah bisa milih, itu intinya. Kita mungkin belum bisa. Ada beberapa yang sebenarnya ada bisa teman-teman kita, tapi kita belum bisa. Jadi menurut kakak, kayak pemilunya ini bagaimana? In your opinion? Kalau menurut aku kan pemilu seperti kata kalian udah deket ya, tahun depan itu tahun depan. udah banyak yang bisa memilih, apalagi aku juga udah bisa memilih. Menurutku pemilu ini bisa menjadi momentum peningkatan demokrasi Indonesia, karena yang kita bilang sebelumnya lagi ini demokrasi itu kan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas rakyat. Jadi dengan adanya pemilu di tahun berikutnya, tahun 2024, jadi di sini masyarakat Indonesia, terutamanya yang sudah berumur legal ya, kalau kata kita 17 tahun ke atas dan punya KTP, itu bisa memilih pilihan mereka. Jadi apa ya? Kita bisa dengan asas berjurdil, pernah dengar nggak sih kalian? Pernah. Cuma beberapa aja. Rahasia. Apalagi ya, lupa nggak terlalu ingat. Oke, jadi mungkin masyarakat itu bisa memilih nanti berdasarkan asas itu. Jadi dia bisa memilih pemimpin pilihan mereka sesuai dengan hak pilihnya dan bisa menggunakan hak pilih itu untuk kedepannya peningkatan hukum di Indonesia. Jadi ini balik ke definisi pertama nih, suara untuk rakyat dan bagi rakyat. Mereka menginginkan sesuatu, mereka bisa memvote seseorang, partai, calon yang bisa mengabulkan keinginan mereka. Nah, itu benar. Ya. Jadi, nah bagus banget nih berarti ya demokrasi. Berarti kayak sebenarnya di Indonesia itu kurang awam memang, nggak maksud mengoffend, tapi kayak masih beradaptasi agar lebih aware semua siswa-siswi yang kita harus bisa memvote-nya itu di tahun 2024-nya itu. Jadi kayak ya bisa jadi kayak untuk in a nutshell, demokrasi itu udah oke lah, sudah dibiarkan, sudah pasti sah, tidak bisa tergeserkan lagi di Indonesia. Indonesia itu pasti memakai namanya demokrasi. Jadi untuk pemirsa yang di rumah tuh, demokrasi itu juga nggak harus dari pemilu, dari pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, camat, kepala desa, apalah. Demokrasi itu juga bisa dilakukan dengan kalian mencermati video ini dari awal sampai akhir, seperti yang kalian lakukan sekarang tuh. Tapi kalau kalian ingin meningkatkan lagi, karena keawaman kita seperti yang kita masih diskusi ini kurang ya. Kalian bisa share videonya ini, dimana kalian tuh kalau misalnya men-share videonya ini, kalian bisa membuat orang-orang di luar itu lebih aware. Dan orang-orang yang kalian share itu juga berkemungkinan bisa nge-share ke orang lain. Jadi saya sarankan agar kalau misalnya kalian tidak misalnya salahkan pemerintah terus ya, kayak kalian itu bisalah lebih bertindak lebih bagus itu. Kayak bikin demokrasi itu tidak menakutkan seperti apa yang dibilang oleh sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau X apa namanya itu sekarang tuh.
kayak kalian itu bisa buat kalau demokrasi politik itu lebih harus dicermati ya, nggak ditakutkan. Kan juga bisa lakuin itu dengan melihat hal-hal lain yang non propagandable kayak tentang demokrasi. Nah, segitu aja. Jadi itulah kayak demokrasi kita dari kelompok Tupan, kelompok 28 dari Kak Dia juga. Terima kasih udah datang ya, udah menakjubkan banget tadi untuk podcastnya itu sudah lancar banget. Kayak ya gitu aja ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung dari kapan kalian menonton ini dan selamat jumpa. Sampai jumpa.